Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang reality testing and cognitive functioning yang beranggotakan saya sendiri Wulan Ganis dan teman saya Sinar Bulan. Materi tambahan yang relevan dengan bagian organisasi kognitif dari laporan psikodiagnostik disajikan dalam bab ini. Fungsi ego yang dijelaskan di sini berkaitan dengan analisis organisasi kognitif yang melibatkan formulasi diagnostik dari karakter non-psikotik atau masalah kepribadian, neurosis dan normal. Neurosis di sini disebut sesuai dengan kategori DSM dari gangguan kecemasan, somatoform, disosiatif, dan gangguan non-psikotik lainnya yang tidak diklasifikasikan sebagai kepribadian yang didasarkan pada kesulitan berkelanjutan dengan kecemasan gejala. Selanjutnya yaitu materi tentang integrative functioning of the ego. Fungsi integratif ego mengatur kecemasan, pemikiran, persepsi, dan perasaan untuk pengejaran tujuan yang efektif. Fungsi integral melibatkan tingkat fungsi kognitif di mana jika terganggu, integritas ego esensial dan kapasitas untuk kontak realitas tidak lagi dipertanyakan. Dalam hal realitas pengujian dan organisasi kognitif, asumsi non-psikosis telah ditetapkan dan pengujian realitas dianggap utuh. Dalam mempertimbangkan fungsi ego ini adalah penting untuk mengevaluasi pengaturan dorongan dan instingtual, pengelolaan kecemasan, dan sejauh mana ada adaptasi terhadap tuntutan eksternal yang dirasakan secara realistis. Penurunan fungsi integratif ego berarti bahwa orang tersebut meskipun pada dasarnya utuh dan berhubungan dengan kenyataan mungkin tetap salah memahami, menyimpang, bertindak, dan menjadi labil. Distorsi seperti itu dapat terjadi atas dasar kontrol defensif yang kurang memadai atas impuls dan kebutuhan, tetapi tidak keluar dari terobosan langsung dari proses primer desakan primitif. Masalah yang berhubungan dengan penurunan fungsi integratif dari ego terjadi pada gangguan kepribadian dan patologi neurotik, yaitu pada gangguan di mana masalah kecemasan menjadi perhatian utama. Pada gangguan kepribadian, energi yang tidak semestinya dikhususkan untuk penyebaran gaya karakter kaku sebagai sarana untuk mengontrol kecemasan. Dalam neurosis, energi dikeluarkan dalam pembentukan pola gejala sebagai respon terhadap pengalaman kecemasan. Dengan demikian, masalah karakterologis dan neurotik yang mencerminkan gangguan fungsi integratif ego termasuk kesulitan dalam mengatur kecemasan, distorsi yang mengganggu hubungan interpersonal yang konstruktif, mengurangi efisiensi dalam bekerja menuju pencapaian aspirasi, dan hambatan dalam arah tujuan. Seseorang dengan gangguan fungsi ego integratif menampilkan kapasitas dan minat sebagai serta keutuhan realitas yang cukup untuk menguasai semua tantangan tersebut. Namun, cacat dalam regulasi kognitif persepsi, pemikiran, dan perasaan mengganggu kemajuan menuju penguasaan dan prestasi di bidang ini. Kekurangan dalam regulasi kognitif seperti itu terjadi karena energi dibelokkan menjauh dari tujuan eksternal di layanan mengatur impuls internal, konflik, dan kecemasan. Contoh ketidakcukupan dalam fungsi integratif ego dapat dilihat dalam kasus siswa cerdas yang sangat menginginkan prestasi akademik dan karir tetapi tidak dapat belajar kecuali dipaksa. Dalam kasus seperti itu, ada gangguan regulasi dan kemampuan untuk mengelola kecemasan secara konstruktif karena dorongan insting internal konflik dan pertahanan yang tidak efisien menyerap energi yang dibutuhkan siswa untuk pencapaian. Tugas impersonal yang terkait dengan kepentingan dan tujuan eksternal diturunkan ke posisi sekunder. Karenanya ketika siswa ini dipaksa oleh otoritas tokoh untuk belajar,
sumber daya batin dapat dimanfaatkan karena kecemasan tentang pekerjaan adalah sekarang dibuat mengancam secara pribadi. Dari contoh itu dapat dilihat bahwa pertahanan seseorang dalam mengatur kecemasan konflik dan dorongan naluriah tidak melayani kepentingan jangka panjang atau bahkan kewajiban jangka pendek. Contoh ini mengilustrasikan bahwa ciri utama dari fungsi integratif ego adalah fungsi pengaturannya atau caranya di mana energi dan upaya individu diatur. Jadi, dalam ilustrasi ini siswa mengungkapkan penurunan fungsi ego integratif regulasi. Selanjutnya yaitu tentang communicating findings atau mengkomunikasikan temuan. Psikolog dapat menyampaikan sifat dan efek gangguan dalam integratif fungsi ego dengan membahas penyerapan pasien dan terlalu fokus pada pribadi keprihatinan dan materi konflik batin. Konflik batin ini dapat muncul sebagai keasyikan seksual, dorongan masturbasi, kebutuhan ketergantungan, dan penghindaran kecemasan yang terkait dengan pengambilan risiko dan keterlibatan dalam fantasi yang berhubungan dengan keasyikan ini. Karena gangguan ini berpusat di sekitar kesulitan dalam pencapaian, salah satu cara bagi psikolog untuk mengomunikasikan kekuatan kognitif adalah dengan melaporkan temuan yang secara khusus terkait dengan masalah tersebut dari prestasi yang rendah. Selanjutnya yaitu tentang the regulatory aspect in relation to underachievement atau aspek regulasi terkait dengan kurangnya berprestasi. Komponen regulasi dari fungsi ego integratif berkaitan dengan masalah-masalah prestasi rendah karena perannya dalam ketidakmampuan pasien untuk mengalihkan energi dari kepentingan egosentris atau pribadi hingga tantangan dan peluang eksternal yang diinginkan. Prestasi rendah terjadi karena pertahanan yang kurang adaptif dalam mengelola ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, kemampuan orang tersebut untuk mengimplementasikan aktivitas yang diarahkan pada tujuan terpengaruh secara merugikan. Keberhasilan akan terhambat di sejumlah bidang, termasuk prestasi sekolah, kemajuan karir, dan bahkan hubungan interpersonal. Salah satu contoh gangguan dalam hubungan interpersonal adalah kesulitan yang dihadapi dalam pembentukan persahabatan substansial atau hubungan mendalam yang dekat. Kekhawatiran individu menjadi begitu berpusat pada diri sendiri sehingga komitmen energi kepada orang lain adalah diminimalkan. Saat masalah pribadi menyerap lebih banyak energi, muncul hubungan antara penurunan tingkat pencapaian dan ketidakefisienan yang sesuai dalam upaya yang dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Bahan uji yang menunjukkan masalah dalam fitur regulasi integratif fungsi ego menunjukkan keasyikan egois dan belum dewasa, seperti remaja kehidupan fantasi. Fantasi dicirikan oleh fitur kebesaran dan kompensasi, dan ada pendekatan intuitif atau magis untuk pemecahan masalah daripada satu yang menekankan informasi dan pembelajaran. Kecenderungan menuju ketergantungan dan kebutuhan akan kasih sayang sering muncul sesuai dengan ketidakdewasaan yang mempengaruhi respon pendekatan meskipun pengujian realitas pada dasarnya suara dalam melaporkan kekurangan regulasi fungsi kognitif integratif karena terlibat dalam prestasi pasien yang kurang adalah hal yang tepat untuk menunjukkan bahwa perkiraan pengujian realitas dan organisasi kognitif mencerminkan keutuhan. Harus ditekankan bahwa dalam hal pemanfaatan kapasitas untuk pengajuan realitas, aplikasi sumber daya terganggu dan dikompromikan oleh konflik dan regulasi yang tidak efisien kecemasan. Berfungsi kemudian tampak tidak matang dan tidak pantas. Dengan demikian, fungsi ego integratif kurang berkembang dalam hal memungkinkan penerapan sumber daya menuju orientasi tujuan eksternal dan pencapaian yang realistis. Rekomendasi rencana perawatan yaitu dengan cara les dan membangun hubungan adalah merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sinar Bulan.
Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinar Bulan akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Synthetic function of the ego, atau yang dimaksud dengan fungsi sintetis dari ego. Fungsi sintetis ego melibatkan kapasitas untuk mengelola inkonsistensi dan ambiguitas pengajaran tujuan dengan cara yang aktif dan energik. Akibatnya, analisis fungsi ego khusus ini tidak menyangkut realitas yang terganggu. Sebaliknya, fokus adalah pada tujuan, mana ambiguitas keadaan realitas dapat ditoleransi, dan pada sifat mengamankan pencapaian tujuan. Fungsi ego sintetik adalah kapasitas individu untuk memanfaatkan sumber daya secara aktif sebagai lawan dari menyerah pada kapasipan dan fantasi di bawah tekanan kurang pedoman atau struktur khusus dalam keadaan eksternal. Isu penting dari ego integratif yang dibahas di bagian sebelumnya adalah pengaturan energi untuk memungkinkan aktivitas diarahkan ke tujuan eksternal. Perhatian utama dalam fungsi ego sintetik yang terkait erat adalah bahwa dengan persepsi yang akurat tentang realitas, tujuan eksternal yang dihargai secara realistis dapat didekati dengan cara yang aktif dan tidak ambigu. Diagnostic implication, atau yang dimaksud juga dengan implikasi diagnostik. Ketika fungsi ego sintetik utuh, individu terserap dalam aktivitas yang diarahkan pada tujuan. Setiap fantasi yang mungkin hadir konsisten dengan perilaku, yaitu fantasi cenderung secara realistis terkait dengan tujuan, termasuk perencanaan dan strategi yang diantisipasi untuk melakukan aktivitas yang berorientasi pada tujuan. Namun, ketika fungsi ego sintetis terganggu, fantasi tidak lagi secara realistis terkait dengan aktivitas yang sedang berlangsung dan pencapaian tujuannya terbatas. Sebaliknya, fantasi mengasumsi peran kompensasi. Fantasi kompensasi ini mempertahankan dan sebagian memuaskan keinginan untuk berprestasi tanpa adanya aplikasi penuh dari aktivitas instrumental. Ketika ini terjadi, orang tersebut mungkin cukup jernih, cerdas, dan berjuang tetapi pada dasarnya pasif, dalam arti bahwa orang tersebut tidak menerapkan energi secara konsisten menuju pencapaian dan oleh karena itu tidak dapat sepenuhnya mencapai pada tujuan pribadi. Fungsi adaptif dari ego. Fungsi adaptif ego melibatkan organisasi kognitif yang fleksibel dengan kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya batin dan energi secara kreatif. Integrasi pemikiran, perasaan, fantasi, dan perilaku mendominasikan dengan hanya gangguan kecemasan yang terbatas. Dalam hal implikasi diagnostik, keberhasilan operasi fungsi ego ini mencerminkan kepribadian yang diintegrasi dengan baik. Fungsi ego melibatkan organisasi kognitif yang berintegrasi, konsisten, dan kohesif, sehubungan dengan cara di mana pemikiran, perasaan, fantasi, dan perilaku beroperasi. Kecemasan tampaknya bebas daripada terikat pada gejala. Orang tersebut menunjukkan kekuatan besar dalam kemampuan untuk menangani kecemasan secara konstruktif dan produktif daripada mengalihkannya secara neurotik dan didorong atau kewalahan olehnya secara tidak tepat. Kualitas ini sering terlihat dalam komponen subtes kecerdasan yang merata, yang mencerminkan fakta bahwa semua kemampuan dikembangkan dengan kekuatan penuh dan bahwa sebagai kapasitas yang ada diekspresikan mendekati potensi sepenuhnya.